Jika ada yang menyadari bahwa perang besar seringkali dimulai dari percikan kecil. Di balik tembok Akademi Hosen, Teso menerima permintaan rahasia dari King Zhou. Bukan perintah untuk menyerang, bukan juga untuk balas dendam, tapi untuk satu hal yang jauh lebih sulit, mencegah terjadinya perang. Karena jika susunan Hosen bentrok, King Zhou belum siap dengan segala konsekuensinya. Langkah pertama Teso adalah susuran. Ia minta bantuan Kurosawa dan Shinpei. 3 orang dengan tujuan yang sama, mencari dalang penyerangan Mizunobu, murid kelas 3 Hosen yang dikeroyok oleh orang-orang yang mengaku sebagai murid susuran. Kecurigaan mengarah pada satu fraksi, yaitu Bacer. Dengan nekat, Teso menemui ketuanya, Kanbei Yoshitkasu alias Bacer. Situasi menegang, tapi hasilnya mengejutkan. Bacer setuju. Jika ada orang susulan yang melakukan tindakan pengecut seperti mengeroyok, dia juga ingin tahu siapa orangnya. Di atas rooftop susulan, angin bertiup pelan. Seton sedang berdiri bersandar di pagar. Sampai rombongan Teso muncul di hadapannya. Ini Saki terkejut. Bagaimana mungkin anggota armamen bisa berdiri di gedung susulan? Penjelasan Shinpei meredakan amarahnya. Dan Teso langsung ke inti masalah. Ia ingin bicara dengan Seton soal perang yang sedang mengintai dari balik bayangan. Seton justru tersenyum. Ia malah mengajak Teso bermain bulu tangkis, seolah ini hanya obrolan ringan di sore hari. Di sela ayunan raket, Teso menjelaskan rencananya, yaitu mencari dalang pengeroyokan dari Mizunobu untuk meredakan situasi sehingga menghentikan api sebelum membesar. Seton bertanya pelan, apa Teso punya buktinya? Teso menyebut ciri-ciri salah satu pelakunya. Ada bekas luka di bawah mata. Dan fakta bahwa Mizunobu sempat melawan. Pasti orang itu sempat cedera. Seton tertawa. Bahkan sempat menggoda kalau ciri-cirinya malah mirip Teso. Hanya trik kecil untuk menang main bulu tangkis. Namun setelah permainan selesai, Teso mengajukan permintaan sebenarnya. Kalau dia bisa menemukan dalangnya, ia ingin Seton membantu mempertemukan antara susuran dengan Hosen. Seton terdiam, lalu ia berkata sesuatu yang membuat udara terasa berat. Bentrokan susuran dan Hosen sudah menelan korban. Jika perang pecah, siapa yang memulainya sudah tidak penting lagi. Ditambah, bagi susuran, perang melawan Hosen bukanlah bencana. Kadang justru bisa dianggap sebagai hadiah. Wajah Teso mengeras, karena itu berarti rencana si membuat onar berhasil. Seton melanjutkan, itu adalah masalah yang lain lagi. Jadi yang harus mereka hadapi adalah perang dengan Hosen dan mencari si pemicu perang. Dan ia bertanya langsung dengan tatapan serius, apa kamu sanggup menyelesaikan 2 masalah sekaligus? Teso terdiam. Ia tidak menjawab dengan yakin. Ia tidak menjawab dengan rencana matang. Teso hanya berkata bahwa dirinya punya harga diri dan rasa tanggung jawab. Kalau ia sudah menyanggupi sesuatu, Teso akan melakukannya sejauh yang dia bisa. Seton menatapnya lama dan akhirnya berkata pelan. Ia menunggu hasil penyelidikan Teso dan juga bersedia untuk membantu. Saat Teso pergi, Saki heran, kenapa Seton begitu mempercayai bocah berisik dari armamen itu? Seton hanya bergumam, kayak Teso yang sembarangan mengingatkannya pada seseorang yang dia kenal. Malam itu, Teso, Kurosawa, dan Shinpei berjalan pulang dengan pikiran masing-masing. Kecemasan Shinpei pecah lebih dulu. Masalah ini terlalu serius, terlalu besar. Teso menepuk punggungnya keras. Belum saatnya menyerah. Kurosawa justru kesal. Teso tadi terlihat percaya diri, tapi sebenarnya tidak punya rencana. Dan itu benar. Rencana Teso sederhana, terlalu sederhana, yaitu patroli jalanan, turun langsung, mencari sumber masalahnya. Kurosawa tahu resikonya. Bentrokan baru bisa saja terjadi. Teso tetap bersikeras, karena perkelahian tidak dimulai di kelas, tapi di jalanan.
Di perjalanan pulang, Shinpei berhenti di depan toko roti dan ia malah melihat sesuatu. 2 murid Hosen diikuti 4 orang, yang mana 2 di antaranya adalah murid susulan kelas 1, anak buah Bajar. Lalu Shinpei berkata, ada yang tidak beres. Sampai di terowongan sepi, penyergapan hampir dilakukan, tapi Shinpei muncul. Ia menyapa Suzuki dan Tamura. Kemunculan Shinpei memberi kesempatan bagi 2 murid Hosen untuk berjalan menjauh, membuat 2 orang asing jadi kesal. Kesempatannya hilang, emosi meledak. Suzuki mengenali Shinpei sebagai seniornya, tapi sayangnya 2 teman Suzuki sudah terlanjur maju. Shinpei dipukuli tanpa bisa melawan. Kabar itu pun segera menyebar. Lalu di rumah sakit, Teisho dan Kurosawa melihat kondisi dari Shinpei. Lengan kanan Shinpei sampai patah, wajahnya penuh luka. Teisho dan Kurosawa merasa karena perbuatan orang itu sangat kelewatan, karena mereka yakin Shinpei tidak akan melawan. Teisho menekan, memaksa Shinpei buat bicara, memberitahu siapa pelakunya. Kurosawa malah langsung curiga kalau pelaku penyerangannya murid susulan. Tapi Shinpei menjelaskan kalau orang yang memukulinya itu memang bersama murid-murid susulan, tapi dia yakin kalau 2 orang itu bukan orang susulan. Dia hanya ingat ada ciri-ciri tato kalajengking di bagian leher. Petunjuk kecil tapi cukup. Saat Teisho dan Kurosawa meninggalkan rumah sakit, keduanya diliputi dengan amarah. Memang bertambah satu masalah lagi, tapi Teisho dan Kurosawa tidak keberatan untuk segera menyelesaikan ini.